Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Kak Susi. Untuk resep kue kering kali ini saya membuat kue kremes atau untuk cacing. Tapi cara pembuatannya saya masih menggunakan cara tradisional atau cara ala-ala kampung ya. Untuk bahan-bahannya di sini saya memakai 1,5 kilogram tepung ketan yang sudah diayak. Kemudian tambahkan 200 gram margarin atau 1 bungkus margarin. Untuk mereknya teman-teman bisa menggunakan merek apa saja. Uleni dengan tangan hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan garam secukupnya dan vanili. Uleni lagi hingga tercampur rata. Nah, di sini saya menggunakan tangan untuk menguleninya, tapi tadi saya sudah cuci tangan. Kemudian tambahkan 5 butir telur yang sudah dikocok lepas. Kemudian aduk lagi hingga rata. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 250 gram. Nah, jadi di sini saya masukinnya secara bertahap ya. Uleni lagi hingga tercampur rata. Kalau sudah rata, kemudian tambahkan santan sebanyak 350 ml. Masukkan santan secara perlahan-lahan. Nah, jika adonan terasa terlalu lembek atau masih lembek, teman-teman bisa menambahkan tepung ketan lagi atau bisa juga menggunakan tepung beras biasa, tapi jangan terlalu banyak ya kira-kira. Nah, kemudian ini adonannya sudah siap untuk dibentuk. Jadi di sini saya masih menggunakan kulit kelapa atau batok kelapa yang tengahnya dilubangi ya. Kemudian digosok-gosok di atas adonan seperti ini hingga membentuk kue kremes atau kue untuk cacing. Setelah itu saya taruh dulu di atas loyang. Kemudian panaskan minyak goreng. Goreng kue kremes perlahan-lahan. Goreng menggunakan api kecil atau api cenderung medium ya. Kemudian goreng hingga kuning kecoklatan seperti ini. Nah, ini hasilnya tepung beras sebanyak 1,5 kilogram, jadinya banyak sekali dan hasilnya pun sangat renyah, gurih dan manis. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di resep Kak Susi berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Kak Susi.
Untuk resep kue kering kali ini, saya membuat kue lidah kucing. Resep kue lidah kucing ini sangat simpel, gampang, dan anti gagal. Hasilnya pun sangat renyah, keres, enak, dan gurih. Untuk bahan-bahannya, siapkan 150 gram margarin, bisa menggunakan Blue Band Cake and Cookie. Kemudian tambahkan 90 gram gula halus. Setelah itu kocok dengan mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 5 menit. Kocok margarin dan gula halus hingga menjadi pucat seperti ini. Pastikan benar-benar pucat dan lembut. Kalau sudah lembut dan pucat, tambahkan 20 gram susu bubuk full cream, tambahkan 150 gram tepung terigu pro sedang. Kemudian aduk hingga rata menggunakan spatula. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Di dalam wadah lain, siapkan 150 gram putih telur atau putih telur dari 5 butir telur. Kocok hingga menjadi kaku. Kocok dengan kecepatan tinggi hingga hasilnya putih seperti ini. Nah, kalau sudah kaku, tambahkan kembali 50 gram gula halus. Kemudian dimixer lagi dengan kecepatan tinggi hingga gula dan putih telur rata. Kalau sudah rata, matikan mixer. Kemudian ambil adonan tepung dan margarin, kemudian tambahkan putih telur secara perlahan-lahan. Aduk hingga rata. Nah, di sini saya masukkan putih telurnya secara bertahap. Nah, ini hasil adonannya seperti ini. Kemudian di sini saya bagi menjadi dua bagian. Ini untuk warna coklatnya. Saya menggunakan sedikit saja. Setelah itu saya tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk dari Van Houten. Aduk hingga rata. Nah, kalau sudah, siapkan plastik segitiga seperti ini. Kemudian masukkan adonan warna coklatnya. Masukkan adonan warna coklatnya secara perlahan-lahan. Kemudian masukkan juga adonan warna putih.
Nah, kalau sudah siap, kemudian siapkan loyang lidah kucing yang sudah diolesi dengan margarin. Saya olesi dengan margarin agar ketika nanti matang, lidah kucingnya mudah terlepas. Setelah itu, masukkan adonan seperti ini. Kemudian tambahkan adonan coklat di atasnya. Jadi kue lidah kucing ini saya panggang menggunakan oven tangkring. Nah, untuk apinya saya menggunakan api kecil karena kue lidah kucing ini sangat gampang gosong ya, jadi perlu dijaga. Dipanggang dengan api kecil, kemudian dijaga jangan sampai gosong. Nah, kue siap untuk dipanggang. Ini hasilnya setelah matang. Kue lidah kucing ini sangat enak, makres ya teman-teman, jadi sangat renyah. Nah, panggang hingga bawahnya kuning kecoklatan seperti ini tandanya sudah matang. Dan tengahnya sudah keras, tidak lembut lagi. Semoga resep Kak Susi kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di resep Kak Susi berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Kak Susi. Untuk resep hari ini saya mau membuat kue kering lebaran yaitu nastar dengan menggunakan cetakan seadanya. Untuk bahan-bahannya, di sini ada 250 gram tepung terigu pro sedang, kemudian beri 150 gram margarin. Di sini saya menggunakan tangan untuk mengaduk-aduknya. Aduk hingga rata, margarin dan terigu tercampur, kemudian tambahkan 2 butir kuning telur. Kemudian diaduk lagi hingga rata. Tambahkan 50 gram gula halus, 10 gram tepung maizena, 10 gram susu bubuk, kemudian diaduk lagi hingga rata. Nah, jika tekstur kuenya agak keras, teman-teman bisa menambahkan susu cair agar lebih lemas dan lebih mudah untuk dibentuk. Nah, di sini saya bulat-bulatkan terlebih dahulu. Setelah itu dibentuk ya menggunakan pemotong kentang atau wortel seperti ini yang ada di dapur. Kemudian tambahkan selai nanas di tengahnya. Untuk adonannya kurang lebih beratnya 8 hingga 9 gram. Kemudian dibentuk perlahan-lahan seperti ini. Gulung kedua sisinya. Kemudian tengahnya dirapatkan. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kemudian ujungnya bisa dirapikan. Lakukan perlahan-lahan. Pastikan adonannya agak lemas ya teman-teman agar mudah dibentuk.
Nah, kalau sudah selesai, kemudian nastar siap untuk dipanggang. Panggang selama 25 menit dengan suhu 150 derajat. Nah, setelah dipanggang seperti ini, kemudian angkat, biarkan hingga dingin. Kalau sudah dingin, kemudian diolesi dengan kuning telur. Kemudian panggang lagi selama 10 menit. Nah, ini hasilnya. Kue lebaran siap untuk dikemas. Sampai jumpa di resep Kak Susi berikutnya. Terima kasih.